Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Aprilia Rafikoh dari kelas 11 I1. Di video saya kali ini ingin menjelaskan materi singkat saya yang berjudul peristiwa Rengas Dengklok. Tahukah kamu apakah itu peristiwa Rengas Dengklok? Nah, untuk lebih lanjut, mari tonton video saya hingga akhir. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya, mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dari Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengarkan kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Wediodiningrat sedang berada di dalam Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marshal Hisaichi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake. Ia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno-Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun oleh panitia Dainippon. 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut oleh Khairul K. Saleh, Sodiro S.K. Trimurti, dan Sajuti Man. 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan soal detik-detik kemerdekaan. Namun, Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya, para pemuda dari kelompok Menteng 31 anggota, antara lain Khairul Saleh, Johar Noel, Abu Bakar Lubis, Arman Syah, dan Subadio Sastro Satoma berkumpul di belakang Eichmann Institute. Kali ini Wikana turut serta bersama Aidit Merdeka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 11 malam diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Didampingi oleh Khairul Saleh, Subadio Sastro Satomo, Surato Kunto, Ahmad Aidit. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno sempat marah kepada Wikana. Menjelang sahur pukul 1 dini hari, lobi Wikana pun gagal. Akhirnya, para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat ke asmara BAPE RIPI di Jalan Cikini nomor 71. Gagal melobi, pegangsaan para pemuda kembali merapat barisan. Mereka memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat, jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. Pada 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya, sedan Fiat hitamnya menunggu telah berisi Bung Hatta yang di jok belakang. Jalanan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba, dalam perjalanan mereka bertukar mobil, karena mobil yang disupiri Winoto harus kembali ke Gangsaan mengambil susu Guntur yang ketinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok.
Pukul 6 pagi tiba di Rengas Dengklok. Mereka turun di rumah camat, lalu melanjutkan perjalanan. Melalui sawah dan sungai, barulah mereka sampai di rumah Chiao Sie Siong. Guna menjaga keamanan, Siong punya rumah diungsikan oleh anggota PETA setempat ke rumah lain. Tinggallah Soekarno, Hatta, Soekarni, Fatmawati, dan Guntur yang masih bayi mendiami rumah tersebut. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, saat di perbatasan tampak dari kejauhan langit memerah. Pukul 8 malam mereka pun tiba di Mia Kodari, kediaman Hatta. Soekarno dan Hatta lanjut menuju rumah Laksamana, Maeda, dan bermusyawarah soal proklamasi. Sekian dari video saya kali ini, mohon maaf jika suara saya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.